bagaimana kita bisa mendukung pemerataan kualitas pendidikan ini yang kita perlukan. Nah, terus harusnya seperti apa? Kalau memang PPDB ini tidak menjawab tantangan itu loh, harusnya ya kita sekolah bisa loh, ada beasiswa tambahan, sekolah gratis, ya kan? Tapi ternyata kan anggarannya nggak cukup gitu. Nah, terus kemana dari 20% itu gitu? Kontribusi pemerintah itu berapa banyak, sejauh mana gitu. Soal pendidikan itu kepentingan paling utama adalah kepentingan milik negara sebenarnya. Kalau hanya bisa diangkatkan itu sebagai tersier, saya nggak setuju. Itu adalah mungkin standar kita sudah harus lebih tinggi. Negara itu harus bisa menyelenggarakan pendidikan dasar menengah dulu. Ini yang menjadi pondasi masyarakat ke depan itu seperti apa. Kita lagi mendalami dulu nih, Mbak. 20% dari anggaran APBN untuk pendidikan ini pelaksanaannya seperti apa sih? Sudut Dengar Parlemen. Halo, balik lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya. Udah waktunya Nadia membahas soal, ini kan udah bulan Juli nih, udah persiapan belum buat masuk sekolah nih, mungkin adiknya, anaknya, ya kan? Mungkin juga sahabatnya, bestie aku masuk sekolah mana ya, mau barengan, ternyata beda kita zonasinya. Nah, jadi permasalahan. Kita mau bahas soal pendidikan. Di masalah pendidikan ini kan banyak banget aspek yang bisa diangkat ya kan permasalahannya. Mulai dari yang kemarin dari kuliah ada, sekarang PPDB, sekarang ada lagi nih katanya mau ada penambahan anggaran 25 triliun buat anggaran pendidikan. Bener nggak sih? Tepat sasaran nggak nih? Nanti oke nggak? Bisa dapat beasiswa nggak? Kita bahas yuk bareng-bareng yuk. Ada Pak Bramantyo yang merupakan anggota Komisi 10 dari fraksi Demokrat, Dapil Jateng 6. Betul sekali. Apa kabar Borobudur? Alhamdulillah sehat, sukses dan semakin cantik aja. Oh iya, semakin cantik ya. Musim liburan ini pasti banyak yang datang ya kan. Banyak yang datang. Tapi kalau masalah PPDB udah banyak belum yang bercurhat-curhat teriak nih? Pastinya ada. Oh ada ya. Udah semacam kayak kegiatan tahunan ya, saya dengar dapat masukan ya untuk bagaimana kita bisa memperbaiki proses PPDB gitu. Tapi sebenarnya kalau PPDB ini zamannya Nadia dulu juga ada kan, kita kayak zonasi-zonasi kayak gitu. Sebenarnya kalau yang sekarang, tapi kalau untuk yang tahun ini kayaknya lebih tenang ya. Enggak, kalau dulu kan ada yang ngukur-ngukur jarak. Nih jarak dari rumah saya ke sekolah ini cuman 60 meter atau 60 senti gitu. Kok bisa? Udah beda gitu, ya kan? Kalau yang sekarang lebih aman ya? Sekarang masih tetap banyak perlu yang ditingkatkan. Karena intinya kan zonasi itu awalnya kan semangatnya untuk menghilangkan yang namanya sekolah favorit ataupun sekolah unggulan. Artinya apa? Secara fasilitas, secara kualitas itu diharapkan satu sekolah dengan sekolah lainnya itu sama rata. Oh sama, jadi nggak usah milih-milih semua sekolah sama. Jadi nggak ngejar kayak zaman kita dulu mungkin ngejar keunggulan dan segala macam jauh-jauh sampai 20-40 km hanya untuk ngejar keunggulan. Itu yang diharapkan untuk pemerataannya di situ, Mbak. Nah, memang tetap dengan kondisi zonasi ini belum selesai permasalahannya. Bagaimana kita bisa mendukung pemerataan kualitas pendidikan ini yang kita perlukan. Banyak masih daerah, termasuk di daerah saya tuh banyak kecamatan itu yang masih belum punya SMA negeri dan segala macamnya. Jadi tetap semangat kita adalah bagaimana kita bisa mengadjust dalam artian memberikan dukungan kualitas pendidikan yang merata secara jumlah infrastruktur, guru dan segala macamnya disesuaikan dengan jumlah rasio si penerima siswa-siswa baru ini gitu. Jadi sekolahnya ada, anak-anak juga nggak mesti jauh-jauh untuk bersekolah gitu. Berarti kan PR-nya ini bukan perkara buat pemerataan terus ada PPDB ini. Ternyata tadi Bapak menyampaikan sebenarnya masih ada kok permasalahan soal fasilitas di. Nah, terus harusnya seperti apa kalau memang PPDB ini tidak menjawab tantangan itu loh? Iya, makanya jadi sebenarnya pertama zonasi itu adalah untuk mengubah status dulu. Kita biar nggak fokus cara berpikir kita tentang sekolah unggulan. Bahwa semua sama, yang apalagi utamanya adalah sekolah yang diselenggarakan oleh negara kayak negara SMA negeri, SMP negeri dan segala macam. Itu wajib kualitasnya sama. Itu dulu semangat dari yang awal. Nah, memang itu nggak selesai dari cuman membuat dulu sistemnya satu rayon misalnya sekarang zonasi itu nggak selesai. Perlu ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu apa? Yaitu adalah pemerataan secara infrastruktur, kualitas guru maupun juga kurikulum.
Nah, memang ada sedikit tricky di sini karena sistem pendidikan ataupun juga kebijakan pendidikan itu dilaksanakan secara konkuren di negara Indonesia ini. Artinya apa? Tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk mengurusi pendidikan, tidak hanya pemerintah tingkatan provinsi ataupun kabupaten, tapi kita dituntut untuk bisa bekerja sama di 3 lapisan kepemerintahan Jadi ini. jenjangnya terlalu Yes, jadi itulah. Jadi kadang ada satu daerah yang memang secara anggaran daerahnya kuat, seperti contoh lah kayak Jakarta, itu mereka mungkin nggak terlalu sulit untuk mengejar yang namanya infrastruktur. ya betul. Tapi ada juga di daerah lain yang secara anggarannya memang nggak kuat. Nah, itulah perlu dukungan dari pusat maupun juga dari tingkatan provinsi. Nah, inilah yang kita coba dorong adalah kita juga melaksanakan yang namanya panja pembiayaan pendidikan ini. Karena kita kan secara amanat konstitusi harus istilahnya mengalokasikan 20% dari APBN untuk dana pendidikan. Yang benar dan tepat sasaran. Yes, betul gitu loh. Itu yang kita lagi dalami adalah apakah 20% which is itu kurang lebih sekitaran 600 triliun, mohon maaf, bukan miliar. Kurang lebih sekitar 600 triliun itu sudah tepat sasaran. Dan juga menjawab permasalahan pendidikan secara nasional. Pendidikan secara nasional menurut saya yang perlu kita tingkatkan, yang kita benahi pertama adalah isu soal pendidikan dasar dan menengah. Itu dulu yang kita itu. Baru selanjutnya nanti kita bicara bagaimana kita mengurusi adalah pendidikan kejuruan maupun juga yang lebih jenjang lebih tingginya lagi gitu. Nah, sebenarnya kan dari Bapak menyampaikan di awal aja itu udah ketahuan ternyata ada permasalahan kalau untuk zonasi sendiri masih ada nih, belum ada pemerataan fasilitas dan yang lainnya gitu. Nah, kalau yang lainnya dari 20% itu kan kemarin permasalahannya ini ternyata 20% itu tidak full sepenuhnya untuk pendidikan yang kalau masyarakat awam seperti Nadia gitu mikirnya loh harusnya ya kita sekolah bisa loh ada beasiswa tambahan, sekolah gratis, ya kan? Tapi ternyata kan anggarannya nggak cukup gitu. Nah terus kemana dari 20% itu gitu kan? Nah itu yang kita lagi coba dalami bahwa kemarin kan ada isu yang rame tuh soal UKT kan. Ya betul. UKT kan. Kita juga sekarang lagi mendalami bahwa perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini mayoritas pendapatan untuk menjalankan kesehariannya itu dari mana gitu loh. Dan ada beberapa indikasi yang kita dapatkan adalah memang masih mayoritas disokong oleh UKT. Gitu loh. Makanya itu dinaikkan. Yes, ada sokongan UKT, ada sokongan dari hibah dari pemerintah. Nah, ini yang kita pengen tahu kontribusi pemerintah itu berapa banyak, sejauh mana gitu. Karena menurut kami soal pendidikan itu kepentingan paling utama adalah kepentingan milik negara sebenarnya. Karena bicara soal mendidik masyarakat itu nomor satu adalah kepentingan negara. Indonesia ini kan kita selalu bicara soal bonus demografi, betul nggak? Iya betul. Iya kan, kita akan memiliki mayoritas penduduk yang muda dan banyak di tahun 2045. Usia produktifnya banyak sekali. Cuman kalau ini kita tidak tangani pendidikan dengan baik, ini bukan bonus menurut saya. Ini bisa jadi misalnya demografi katastrofi. Ataupun jadi bencana demografi gitu loh. Betul. Kalau misalnya mereka tidak berdaya, tidak produktif, pendidikan rendah, nah ini yang perlu kita tingkatkan. Nah, bicara soal itu, makanya saya bilang, soal pendidikan adalah milik kepentingan paling utama, kepentingan punya negara. Baru sektor-sektor lainnya. Jadi negara harus di depan. Masyarakat membayar pajak, otomatis harus utamanya adalah pendidikan, bagaimana kita bisa menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan aksesnya kepada masyarakat itu baik gitu. Jadi mudah masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, nggak pikirkan. Nantinya kalau misalnya kita bisa sukses dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di Indonesia, itu ada beberapa keuntungan. Pertama, permasalahan pendidikan kita berarti tentunya masyarakat kita akan lebih memiliki pendidikan tinggi. Which is berarti artinya mereka bisa berproduksi, bisa produktif dan segala macam. Bisa bersaing secara global. Mereka punya pendapatan lebih tinggi. Ini larinya kemana? Ini akan larinya pasti urusan sosial. Juga akan terselesaikan dengan pendidikan tinggi ini. Karena mereka secara kemampuan finansial mungkin lebih kuat gitu loh. Tapi bayangkan kalau misalnya mereka tidak berpendidikan tinggi, pengangguran, larinya pasti akan lari ke sosial, larinya ke permasalahan keamanan. Nah, itulah makanya saya bilang kepentingan utama adalah ini adalah kepentingan negara ini, bukan kepentingan yang lain-lain. Jadi pendidikan wajib negara hadir. Wajib banget negara Kemarin hadir. Saya sempat membahas soal UKT tinggi. Terus banyak yang berkomentar. Ada salah satu yang komentar di kolom komentarnya YouTube. Kan pendidikan tersier.
Nah, saya mau nanya, gimana kalau pendapat Pak Bram? Jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen. Nah, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Bramantyo nih. Bapak, gimana nih tadi pertanyaan Nadia soal ini kan tersier nih pendidikan. Ya. Jadi kayak kalau masyarakat mungkin mengartikannya kalau ya udah sekolah oke, kalau enggak juga bukan kewajiban, bener nggak kalau Iya, ada yang betul. mengartikan kayak gitu? Heeh. Kalau saya sih pendapat saya nggak sepakat ya tentang bagaimana tersier. Karena Iya. kita juga harus memposisikan kita di era sekarang 2024 di mana tantangan kita bukan lagi hanya tantangan nasional tapi tantangan kita global. Bagaimana kita bisa meningkatkan competitiveness dan juga produktivitas dari masyarakat Indonesia. Kita selalu bicara soal AI, kita selalu bicara soal teknologi, Yes. kita bicara soal ini segala macam. Hal pekerjaan yang istilahnya berulang, kayak packaging segala macam, itu sekarang udah bisa digantikan oleh yang namanya robot dan mesin. Betul. Sesuatu yang nggak bisa digantikan oleh robot dan mesin adalah akar pikir kita, kreativitas kita, dan juga yang terakhirnya empati. Oh, betul sekali. Ini nggak bisa digantikan oleh robot. Iya. AI pun menurut saya tidak bisa. Jadi bagaimana bisa menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas ini ya tentunya mereka harus memiliki pendidikan yang tinggi dan mumpuni. Jadi kalau hanya bisa dikatakan itu sebagai tersier saya nggak setuju. Itu adalah mungkin standar kita udah harus lebih tinggi. Dulu tahun 80 ataupun tahun 70-an ataupun yang lalu mungkin orang-orang lulusan SMA, SMP sudah bisa berproduksi, bisa bekerja di ini. Di negara luar juga begitu. Lulusan SMA, SMP juga begitu bisa bekerja. Tapi sekarang udah semakin sulit gitu loh. Udah tidak bisa lagi bersaing. Jadi harus ditingkatkan gitu loh. Yang paling nggak bisa digantikan menurut saya adalah yaitu kemampuan berpikir kritis. Dan kemampuan berpikir kritis itu bisa diasah dengan pendidikan tinggi. Disitulah kalau kita misal memiliki masyarakat yang secara memang kuantitas besar, apalagi udah punya kuantitas besar nih, terus ditambah kualitasnya juga baik, nah itu bisa kita Udah jadi senjata investasi masa depan ya kan? betul sekali, bukan hanya jadi macan Asia, macan dunia bisa Wah. kita gitu loh. Kalau ini permasalahan tadi kan Bapak udah menjabarkan intinya harus catch up gitu, harus bisa mencapai pendidikan tinggi gitu. Ya. Pendidikan vokasi ini kan dulu kan janjinya kalau pendidikan vokasi lulusan SMK katakanlah sudah bisa kok langsung diterima kerja. Tapi nyatanya sekarang tidak seperti itu. Kualifikasi untuk menerima pekerjaan pun sudah diperketat dengan banyak detail. Bahkan lulusan luar negeri bisa menjadi yang diutamakan. Nah, untuk hal seperti ini gimana nih? Ya itu kita mereka mendukung industri untuk bekerja sama dalam artian membangun pendidikan vokasi ini. Vokasi ini kan kejuruan ya. Mereka kan lebih memiliki skill yang dibutuhkan oleh industri. Biasanya industri yang mengetahui tahun ini kita membutuhkan tenaga kerja model apa. Tantangan ke depan produksinya seperti apa. Jadi kita mendorong bagaimana industri di Indonesia ini mau manufacturing ataupun yang lainnya itu bisa bekerja sama dengan dunia pendidikan kita untuk khususnya untuk vokasi. Setidaknya mereka knowledge sharing ataupun juga sharing bagaimana pembangunan kurikulumnya itu. Paling tidak gitu loh. Jadi sehingga nanti hasil dari lulusan-lulusan vokasi kita itu masuk kepada dunia pekerjaan itu tidak perlu lagi ada masa transisi lagi. Mereka udah bisa masuk. Jadi harapan kita ke depannya mungkin sekalian juga ada yang namanya bukan internship lagi, apprenticeship. Jadi magang yang benar-benar yang sudah semi kerja. Jadi gitu udah loh. benar-benar pasti tahu. Udah pasti. Mungkin dari 3 tahun atau 4 tahun pendidikannya mereka, 2 tahun di industri, 2 tahun di ruang kelas. Ataupun 3 tahun di industri, 1 tahun di ruang kelas. Itu yang mungkin yang bisa digodok di dalam ini. Sehingga industri pun juga mereka nggak merasa kebebankan. Banyak industri itu juga istilahnya curhat juga lah bahasanya. Mengeluh dengan kualitas itu. Curhat dalam artian bukan siap bekerja tapi siap untuk didik lagi. Nah, iya betul. Ini yang jadi industri beban bagi mereka untuk mengeluarkan dana tambahan untuk mereka mempersiapkan SDM yang nantinya bekerja di industri mereka. Dipersiapkan lagi untuk di industri mereka. Tapi kalau misalnya sudah dari awal udah bekerja sama dengan dunia vokasi, mau itu yang politeknik ataupun SMK, itu kan istilahnya lebih smooth gitu loh masuk ya dari dunia transisi dunia pendidikan ke
ke dunia industri pekerjaan tuh lebih smooth masuknya. Ini dengan adanya penambahan anggaran katanya mau menambah anggaran pendidikan 25T ya. Nah, itu apakah nantinya diperuntukkan untuk apa nih? Karena yang sebelumnya aja ternyata dari 600T itu masih nggak fokus gitu loh. Jadi kayak mungkin ada kementerian yang memiliki pendidikan terus akhirnya ngambil dari anggaran pendidikan. Jadi benar-benar bukan yang pendidikan yang kita harapkan ada di SD. Karena kita kan standarnya masih di SMP ya di Indonesia ini. Makanya wajib belajar kita harus dorong ke sana ya, 12 tahun ya. Iya. Bahkan Presiden Jokowi aja meminta buat penambahan anggaran buat bisa mencapai kuliah S1 dan S2. Nah ini nggak usah S1, S2, masih 9 tahun, gimana dong? Ya itu tantangan kita dengan kondisi perubahan zaman yang saat ini. Selanjutnya yang kedua mungkin yang saya bisa sampaikan adalah Kementerian Pendidikan ya harus menjadi leading sector. Leading sector dalam hal membahas dunia pendidikan kita gitu loh. Karena definisi pendidikan ini harus jelas. Sebenarnya utamanya adalah sebenarnya negara itu harus bisa menyelenggarakan pendidikan dasar menengah dulu. Ini yang menjadi pondasi masyarakat ke depan tuh seperti apa. Ini tuh wajibnya harusnya pemerintah ya itu hadir wajib banget. Karena gini, bicara soal technical skill ya, itu bisa kejar 3 tahun. Berapa tahun lah bisa dikejar. Makanya biasanya orang lulus S1 udah punya technical skill atau lulusan vokasi bisa punya technical skill. Tapi yang namanya punya dasar-dasar pakem, yang namanya moralitas, empati, jadi memikirkan secaranya, tenggang rasa segala macam itu pondasi. Disiplin dan yang lain-lainnya. Disiplin itu pondasi dulu. Jadi itu yang kenapa kalau kita belajar di negara maju, contohnya waktu itu saya pernah lihat di Belanda itu 6 tahun SD itu mereka nggak bertitik beratkan kepada calistung, tapi dititik beratkan pada karakternya dulu. Oh, berarti membentuk karakter dulu. Mereka lebih malu nggak jujur dibandingkan. Nah itu yang perlu kita titik beratkan di situ. Jadi mengedepankan kejujuran. Jadi bagaimana membangun pendidikan karakter. Itu yang paling penting menurut saya. Nah biasanya isu-isu yang soal itu kan pendidikan dasar menengah kan ada di ruang lingkup Kemendikbud gitu. Itu yang makanya saya bilang harus menjadi leading sektor, dia yang harus memimpin tentang bagaimana dunia pendidikan ini gitu. Tapi dengan beban dari anggaran ini masih ada 35T di kementerian-kementerian lain yang menyelenggarakan pendidikan. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa ini? Ya itu tentunya kan masih tetap perlu dipikirkan kan ya. Dalam artian memang ya namanya juga pendidikan misalnya untuk TNI dan segala macam juga kan itu penting untuk ini. Nah itu ya nanti disesuaikan segala macamnya agar itu masih tetap berjalan, tapi yang isu yang soal leadership ini juga permasalahan dasarnya kita bisa selesaikan. Harus dikuatkan dan diselesaikan dulu. Jadi kita harus menaruh istilah Kemendikbud di depan. Ini loh. Garda depan untuk yang bicara dunia pendidikan dia. Jadi jangan yang lain-lain dulu ya. Jangan taruh dia gitu dunia pendidikan. Jadi di situ definisi pendidikan jelas di situ. Oke, yang disebut definisi pendidikan ya ini gitu. Itu maksud saya. Oke, kita masih mau membahas lagi nih dengan permasalahan pendidikan. Kalau kemarin rame soal UKT, Nadia mau sentil lagi. UKT-nya kan nggak jadi naik, tapi itu katanya cuma penundaan. Nah, nanti tahun depan gimana dong? Ya kan? Jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya dan Pak Bramantio. Tentunya masih udah di segmen terakhir ya. Nggak kerasa ya kalau ngomongin yang relate banget. Karena emang relate banget loh. Relate banget, keseharian ya. Iya. Kan ya kalau yang mau melanjutkan S2 juga harus mikir nih. Kemarin sempat bilang katanya, oke, UKT nggak jadi naik kok gitu ya kan. Oke, ini nggak jadi naik untuk tahun ini, untuk tahun depan gimana, naik atau enggak nih jadinya? Nah itulah kenapa saya juga ngajak teman-teman semua, mahasiswa maupun juga elemen masyarakat untuk kita mengawal mengenai UKT ini. Jadi menurut saya kalau saya boleh highlight adalah ini isunya sebenarnya isu transparansi sebenarnya. Kenaikan dari UKT itu bisa muncul di satu harga. Itu dari berapa mana gitu loh hitungannya. Jadi sehingga kita semua juga bayar fair gitu loh. Terus yang kedua saya juga mau meng-highlight mengenai soal ruang advokasi.
Jadi bagi para mahasiswa-mahasiswi yang dari latar belakang sosioekonomi yang Menengah ke kurang, bawah ya. mereka diperbolehkan dibuka ruang advokasi yang sebesar-besarnya untuk mengadjust dari UKT-nya mereka. Kemampuannya seberapa Yes, gitu. gitu loh. Kalau misalnya itu, terus yang ketiga juga kami juga terus mendukung bahwa dari anggaran negara ini digunakan banyak untuk beasiswa untuk di kampus-kampus. Sehingga harapan kita nggak ada lagi kepotong dalam artian yang namanya putus kuliah dan segala macam, itu yang kita nggak mau. Bapak Gitu tadi loh. bilang beasiswa digunakan di kampus-kampus, tapi katanya kemarin rame tuh informasi KIP-nya diberhentikan. Nah itu kalau soal kayak gitu kita bakal rame. Jadi Komisi 10 juga akan menyampaikan kondisi begitu. Karena kita melihat sendiri waktu kita melaksanakan program seperti KIP kuliah ataupun juga potongan UKT waktu pandemi itu banyak sekali masyarakat yang terbantukan. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berterima kasih kepada kita semua bahwa program ini bisa dilaksanakan. Jadi yang kita sayangkan ataupun kita takutkan ini jangan sampai mahasiswa-mahasiswa ini istilahnya putus kuliah bahasanya. Iya, betul. Gitu loh. Apalagi yang kita hadapi adalah mungkin si mahasiswa atau mahasiswi ini adalah yang pertama dalam keluarga yang berkuliah. Iya. Dia Mbak. mungkin bisa menjadi tulang punggung nantinya ya. Betul. Itu yang bisa mengangkat keluarga mereka, hajat Yes. hidup mereka, dan juga bisa berkontribusi dalam pembangunan nasional. Nah, Itulah yang kenapa yang saya bilang Komisi 10 paling depan biasanya yang kalau misu soal beasiswa untuk memperjuangkan beasiswa ini terus ada, dan kalau bisa ya semakin hadir lagi gitu. Jadi sehingga kehadiran negara dalam dunia pendidikan ini terasa gitu. Nggak ada gap gitu, bahwa memang benar ada concern ataupun juga perhatian dari negara untuk menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. emang kalau sejauh ini kehadiran negaranya gimana? Kalau kemarin kan sempat ada dalam artian yang soal UKT itu kan. Maksud saya kalau kita memang dari awal kita desain dari anggarannya itu dengan baik segala macam, mungkin yang isu soal UKT itu mungkin bisa Nggak rame diminimalisir, gitu. nggak rame Oke. gitu loh. Jadi dalam artian hitung-hitungannya udah jelas segala macam, masyarakat bisa semakin mudah lah untuk berkuliah gitu. Gitu. Oke, kalau seandainya saya mau menanyakan, sebenarnya ideal anggaran pendidikan itu di berapa sih? Kalau 600T ternyata masih kurang nih. Sebenarnya yang perlu kita highlight adalah tentang bagaimana kita menggunakan efektif dan efisien kan dari anggaran tersebut sebenarnya. Oke. Kalau bicara soal 600, berapa sih cukupnya? Kalau 20%, 30% dikasih 40% atau 50% dari total ABPN, tapi kita nggak menggunakan dengan baik, ya tentu aja juga pasti akan kurang gitu. Oke, betul. Jadi ya bahasanya kita adalah bagaimana kita lagi mendalami dulu nih, Mbak. 20% dari anggaran APBN untuk pendidikan ini pelaksanaannya seperti apa sih? Itu makanya lagi dipanjakan sama Komisi 10, panja tentang pembiayaan pendidikan ini gitu. Kita mengcover, coba melihat dari sisi didasmennya, kita juga sekarang hari ini kita juga melakukan rapat untuk melihat dari sisi perguruan tingginya gitu. Dari situ baru kita akan menciptakan ataupun membuat sebuah rekomendasi kepada pemerintah bagaimana untuk menggunakan anggaran APBN 20% untuk pendidikan ini lebih efektif dan efisien gitu. Kalau LPDP yang tadinya kan ada anggaran LPDP nih, bisa nggak sih kalau juga bisa memberikan kontribusi beasiswa ini buat yang mau kuliah di dalam negeri, nggak harus keluar negeri toh? Iya, itu sudah berjalan kan, sedengar saya sudah itu. Sudah memberikan kontribusi. Iya, kontribusi dan ya kan itu kan diambilkan dari anggaran di luar dari Kemendikbud kan ya istilahnya. Tapi itu udah bagus menurut saya. Tinggal kita bagaimana kita maintain dan kalau bisa ya kita tambahkan. Kalau yang utama tugas kita adalah bagaimana kita bisa mengangkat posisi pendidikan orang Indonesia di masyarakat Indonesia makin tinggi lagi gitu. Berarti PR-nya yang tadinya 9 tahun wajib belajar ini harus naik dulu nih. Ya harapannya gitu, dan kedepannya juga kita nggak menemukan lagi permasalahan yang belum punya sekolah ataupun infrastrukturnya juga masih kurang ataupun segala macam. Ya itu yang kita selesaikan dulu lah gitu. Nantinya di Komisi 10 sendiri apa nih yang mau ini kan katanya ada penambahan anggaran, apa yang nantinya mau diketatkan nih? Jangan sampai nih salah lagi, jangan sampai rame lagi. Ya palingan salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendukung memberikan dukungan kepada perguruan tinggi ya. Karena kan isu soal perguruan tinggi itu kan wilayahnya pemerintah pusat. Jadi wilayah DPR RI ya bahas soal pendidikan tinggi juga di situ.
Ya nanti kita perjuangkan bagaimana itu bisa digunakan dukungan kepada perguruan tinggi biar tidak nggak ada kejadian kayak kemarin gitu loh, UKT. Terus yang selanjutnya juga kita perjuangkan bagaimana jumlah beasiswa juga kita tingkatkan lagi. Ditambahkan lagi. Ya. Untuk sekolah dasar itu sebenarnya di ranahnya siapa kalau untuk sekolah dasar SD, SMP, Iya, kalau untuk SMA? beasiswanya ada dari Kemendikbud juga untuk kepada anak-anak. Jadi ada program namanya PIP itu, Program Indonesia Pintar, itu untuk memang untuk Dikdasmen. Oke, berarti Terus itu juga nantinya akan juga, menjadi fokus untuk penambahan juga. Betul. Jadi Oke. semoga membantu kehidupan dari Bapak Ibu di rumah. Oke, semoga bisa sedikit melegakan ya untuk kedepannya. Gimana nih nanti, apakah benar berdoanya adalah semoga pendidikan dasar itu benar-benar bisa gratis ya kan? Alhamdulillah. Indonesia. Amin. Ya kan? Karena Itu keinginan kita semua lah. Iya, karena katanya Pak Jokowi pengennya tuh ada peningkatan nih standar pendidikan di Indonesia tuh paling nggak S1 S2-nya deh gitu ya kan. Iya. Jadi PR-nya itu cita-cita kita semua lah itu. 9 tahunnya dinaikin dulu nih, baru jadi nanti S1 S2 ya. Betul Pak Bram? Betul sekali. Terima kasih ya Pak Bramantya sudah mampir ke Sudut Dengar Parlemen. Jangan kapok-kapok. Nanti mampir-mampir lagi ya untuk hasil dealnya gimana nih, penambahan anggarannya kemana, fokusnya kemana. Terus kita jadi nggak fix ya, kita nggak jadi naik UKT ya gitu ya. Kita undang lagi. Kita kawal bersama ya. Oke. Jadi terima kasih buat yang sudah menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Bramantya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.